Kami dari kelas 11 pemasaran 1 akan menampilkan sebuah video tentang kisah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah, tidak berselang lama setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan dengan suatu masalah berat karena Rasulullah sebelum wafat tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menjadi penerusnya untuk memimpin umat muslim selanjutnya. Di tengah kebingungan ini, golongan dari kaum Ansor berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah kumpul kota Madinah. Pertemuan singkat tersebut dipimpin oleh sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yakni Sa'ad bin Ubadah. Wahai saudara-saudaraku, Rasulullah telah tiada, beliau telah kembali kepada Sang Ilahi. Maka dari itu, kita harus segera memutuskan siapa yang cocok untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umat Islam selanjutnya. Wahai Sa'ad, bagaimana untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat muslim selanjutnya itu kita? Oh, jangan wahai saudaraku. Kita tidak boleh memutuskan secara sepihak. Kita harus memutuskan secara bersama. Baiklah, bagaimana jika yang menggantikan posisi Nabi diambil dari kaum muhajirin saja, wahai sahabat? Tapi kenapa harus kaum muhajirin? Kaum Ansor lah yang lebih pantas dan lebih berhak menggantikan Rasulullah. Ya, saya setuju denganmu wahai saudaraku, karena kaum Ansor lah yang pantas menggantikan Rasulullah. Memang kaum Ansor lah yang paling pantas untuk menggantikan peran Rasulullah, karena kaum Ansor lah yang telah menyelamatkan kaum muhajirin dari kejaran kaum kafir Quraisy. Pada saat itu, kaum muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabat muhajirin lainnya mengetahui pertemuan orang-orang Ansor tersebut. Mereka segera menuju ke Sakifah Bani Sa'idah. Ketika mereka datang, kaum Ansor nyaris bersepakat dan telah memilih Sa'ad bin Ubadah. Ya sudah, kalau begitu, kau saja wahai Sa'ad yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam selanjutnya. Ya, kami setuju. Karena engkau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar di sini sedang ada perkumpulan untuk membahas siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah. Apakah itu benar? Ya, benar Abu Bakar. Kita telah sepakat Sa'ad bin Ubadah yang akan menggantikan Rasulullah. Wahai saudaraku, mengapalah kalian tidak menunggu persetujuan dari kami, sedangkan Rasulullah itu berasal dari golongan kami? Tapi menurut saya, kaum Ansor lah yang lebih pantas untuk menggantikan peran Rasulullah, karena kaum Ansor telah banyak berjasa kepada kaum muhajirin. Kaum Ansor telah membantu kaum muhajirin untuk keluar dari ajaran kaum kafir Quraisy. Wahai saudara-saudaraku, Rasulullah terlahir dari kaum muhajirin. Kaum muhajirinlah yang membantu Rasulullah dalam menyebarkan Islam di Mekah. Kaum muhajirinlah yang membantu Rasulullah dari serangan kaum kafir Quraisy. Maka semestinya kaum muhajirinlah yang akan menjadi penerus Rasulullah nantinya. Kaum Ansor menyadari dan ingat keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabat menyebarkan agama Islam. Dari sisi kualitas, para sahabat muhajirin adalah manusia-manusia terbaik dan yang pantas menggantikan. Marilah kita lihat Umar dan Abu Haidar, ialah yang akan menjadi pengganti Rasulullah nantinya. Maka pilihlah salah satu di antara mereka. Mana mungkin itu bisa terjadi? Kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada siapapun selain engkau, karena engkau adalah orang yang paling mulia di kaum muhajirin, dan engkau adalah orang yang sudah menggantikan Nabi SAW mengimami sholat saat beliau berhalangan hadir. Jadi siapa yang lebih layak daripada engkau, Abu Bakar? Angkatlah tanganmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini Abu Bakar sebagai khalifah yang akan memimpin umat muslim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada keesokan harinya, pengangkatan khalifah terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan umat muslim di Masjid Nabawi. Dan sahlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama mengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada hari Selasa malam Rabu menjelang waktu Isya, setelah proses pemakaman Rasulullah selesai, Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar Masjid Nabawi untuk menyampaikan khutbah pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku sekalian, aku telah dipilih menjadi pemimpin di antara kalian. Sebenarnya aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Jadi, jika aku melakukan kebaikan, maka dukunglah. Sebaliknya, jika aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah. Yang lain dan yang bukan, aku akan menjadi yang terkuat hingga aku mengambil hak yang lebih dari tangannya. Saudaraku, jangan lupakan, jangan meninggalkan jihad, sebab kita adalah keyakinan Rasulullah. Jika kita meninggalkan jihad, Allah akan meninggalkan bagi yang tidak melaksanakan. Saudara-saudaraku sekalian, jika aku melaksanakan dan patuh terhadap Allah, dan jika aku melanggar mendapat terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka itu hina. Marilah kita senantiasa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah khutbah pertama Abu Bakar saat menjadi khalifah. Beliau memiliki beberapa kebijakan, diantaranya memperluas wilayah-wilayah Islam. Adapun beberapa sifat Abu Bakar yang dapat kita teladani, yaitu setia kawan dan memiliki loyalitas tinggi, suka menolong, serta rendah hati. Sekian kisah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Semoga kisah yang kami tampilkan dapat memberi teladan kepada semua teman-teman yang menonton. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum.